Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhiru ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina ومولانا وقدوتنا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Sahabatku jamaah Majelis Keluarga Indonesia yang dirahmati Allah, Alhamdulillah wa syillah, kita kembali berjumpa dalam majelis ilmu yang mudah-mudahan inilah majelis yang Allah limpahkan rahmatnya, dan disinilah Allah utus para malaikat untuk mengelilingi para penuntut ilmu, yang di sanalah Allah akan kabulkan doa-doa bagi para penuntut ilmu. Dan keberkahan inilah yang terus kita harapkan. Mudah-mudahan pertemuan demi pertemuan yang selalu kita hadiri istiqamah menjadi sebuah amal yang disebutkan dalam sabda Nabi yang mulia, termasuk amal yang paling dicintai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Salawat dan salam tentu senantiasa kita atur kepada baginda Rasulullah, teladan kita, imam kita, dan mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang kelak akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin Allahumma amin. Sahabatku yang dimuliakan Allah, di pagi ini di Sabtu keempat ya, di bulan Januari yang juga bertepatan dengan bulan Rajab, bulan haram yang tentu menjadi bulan mulia yang harus kita manfaatkan untuk beramal soleh, karena disebutkan dalam syariat kita bahwa amal yang dilakukan di bulan haram termasuk amal yang Allah akan lipat gandakan pahalanya, dan juga amal yang ketika kita uh, persiapan apalagi Rajab ini menjadi satu momentum amal yang akan mudah-mudahan membawa kita untuk berjumpa dengan bulan mulia ya atau Ramadan, dan di sanalah ada malam Lailatul Qadar yang tentu kita sudah tahu khairum min alfi syahrin ya, lebih baik dari 1000 bulan. Dan sebelum menuju ke sana tentu mari kita sama-sama memanfaatkan di bulan Rajab ini, dan salah satunya memanfaatkan Rajab dengan amal soleh. Majlis ilmu menjadi salah satu amal istiqamah yang kita lakukan, dan juga sedekah di pagi hari menjadi juga amal yang termasuk rutin kita lakukan, dan mudah-mudahan Allah ridho dengan amal yang kita lakukan. Dan sahabatku demi Allah, di Sabtu keempat ini temanya memang tentang kesehatan ya, dan kesehatan menjadi bagian yang termasuk dari syariat kita. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah taala menyebutkan bahwa salah satu ilmu yang terpenting selain ilmu syariat adalah ilmu tentang kesehatan. Bahkan beliau mengatakan ketika eh, ingin tinggal di sebuah tempat, maka salah satunya yang menjadi salah satu ukuran, selain di sana ada ahli ilmu, ahli fikih, tapi juga ahli kesehatan, menjadi sebuah standar bahwa tempat ini menjadi tempat yang layak untuk dihuni. Dan alhamdulillah kalau kita lihat memang kalau di saat ini begitu banyak ya para dokter yang sudah eh, ada di tengah-tengah kita gitu ya, yang sudah siap memberikan pelayanan tentang kesehatan, dan ini kita bersyukur di Majelis Keluarga Indonesia pun banyak kali dokter yang bergabung ya dalam majelis ilmu ini untuk sama-sama berbagi tentang ilmu kesehatan kepada kita semua. Dan inilah satu eh, momentum bagi kita untuk juga memahami ilmu syariat. Salah satu ilmu bagian dari syariat itu adalah tentang kesehatan, karena bahwa eh, mencegah itu lebih baik daripada mengobati tentunya. Dan salah satu pencegahan itu tentu dengan ilmu yang kita miliki. Dan di pagi ini sudah hadir juga Dr. Piki ya. Masya Allah, tabarakallah. Dan juga ada Dr. Maulana Rifki yang insya Allah tema tentang kesehatan yang ingin dibahas di pagi ini tentang kolik ya. Kalau kolik ini memang bagian yang kalau saya ngalami memang di keluarga kami, anak kami waktu di pondok pesantren itu sempat berobat gitu ya, dan salah satu yang didiagnosa oleh dokter itu adalah ada kolik gitu ya, ada sakit perut. Itu mungkin dalam bahasa yang sederhana itu adalah sakit perut ya, tapi ternyata memang variannya banyak ya kolik ini.
Kalau saya baca-baca, mohon izin Ustaz, dokter ya, mungkin bisa direvisi. Ada yang disebut dengan kolik abdomen gitu ya, di perut juga ada juga kolik di ginjal gitu kan, dan itu tentu mungkin informasinya sangat luas dan insya Allah akan dibahas sisi tentang kolik. Kalau punya anak-anak kecil tentu sering gitu ya ngalami anak rewel gitu ya, bayi-bayi kita rewel saja. Jadi salah satunya adalah penyebab ada kolik ya. Apakah itu karena makanan atau karena ada penting di pagi ini bersama Dr. Vicky dan Dr. Maul yang insya Allah akan mengkaji tentang seputar bagaimana cara menanggulangi ya tentang kolik ini. Dan kolik kalau dalam hadis Nabi pun pencernaan itu memang semua penyakit itu berawal dari pencernaan. Jadi menjadi sangat penting dengan menjaga bagaimana saya mengundang berpikir. Assalamualaikum dok, sudah bisa Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. tentang bagaimana cara eh, penanganan kolik ini. Dan mungkin jamaah ingin tahu juga ini apa nih kolik, bukan hanya apa namanya kolik gitu ya. Ada hal yang dokter Maulana atau langsung dipandu oleh dokter Vicky. Dan dokter Vicky dulu, dokter Maulana dulu ya. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam Ustaz. Alhamdulillah. Gimana kabarnya dok? Alhamdulillah khair. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, ini sudah pertemuan yang kedua ya, alhamdulillah ya. Kita bersama dokter Maulana Fikri ini ya. Sebelumnya kita sudah mengkaji tentang tema kedokteran juga, tema kesehatan. Dan alhamdulillah, wasyukurillah ini beliau kembali bisa menjumpai kita dalam majlis ilmu ini. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah selalu berkahi. Baik, dokter, eh, bagaimana di teknis mungkin dokter Piki langsung memandu atau langsung dokter Maulana Rifki yang akan memaparkan presentasinya. Baik, Ustaz. Insya Allah saya pandu ya, Ustaz ya. Silakan. Baik. Baik, terima kasih Ustadz Holis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi sholli sadri wa yassiri amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, jamaah Majelis Keluarga Indonesia, alhamdulillah pada kesempatan Sabtu keempat seperti biasa kita memulai sebuah kajian yang kita berikhtiar bagaimana kita bisa sehat sekeluarga, yaitu dengan kita memberikan materi tentang kajian kesehatan. Dan pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita kedatangan pembicara tamu ya. Ini kali kedua beliau bisa menyempatkan waktu untuk bisa mengisi di Majelis Keluarga Indonesia. Itu teman saya ini, partner saya, Dr. Maulana Rifki ya. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam dok. Nah ini sedikit perkenalan dulu. Dokter Maulana ini beliau adalah dokter umum di Rumah Sakit Anisa Citerap. Ya mungkin ada beberapa nih jamaah MKI yang lokasinya di daerah Citerap ya. Ada Bunda Nana, ada Bunda Teti, kemudian ada siapa lagi nih ya. Ini apa lagi nih? Banyak deh yang di Citerap ya. Eh, Kemudian nih untuk perkenalan juga
Nah, beliau ini salah satu pembina atau pengurus dari Pondok Pesantren Ar-Ridho di Sentul. Jadi kalau jamaah sekalian ada yang mau bermain, mau kunjungan ke Pondok Pesantren Dr. Maulana, itu ada di Sentul ya, di Ar-Ridho Sentul. Ini pondok pesantrennya berbasis IT ya, Dr. Maul ya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas ya, tentang sebuah penyakit yang sangat banyak ya, sangat banyak ditemukan di instalasi gawat darurat atau di IGD. Itu adalah nyeri perut, kolik abdomen, kolik perut, nah gitu. Jadi biasanya pasien itu udah bisa mendiagnosa sendiri sebelum masuk. Jadi cerita lucunya adalah kadang-kadang itu di IGD itu saat masuk itu pasiennya sudah pegang perut lalu kolik gitu. Jadi langsung masuk ke IGD dan eh, rata-rata langsung minta diinjeksi atau disuntikan. Nah, ini akan kita bahas nih ya, akan kita bahas bersama Dr. Maulana Rifki. Mudah-mudahan kita dapat pencerahan nih tentang kolik abdomen karena kolik abdomen ini memang banyak ya gitu. Karena perut itu 9 bagian ya. Jadi ada 9 kuadran nih. Nanti insya Allah mungkin Dokter Maulana akan membahasnya ya. Baik, kita tanpa berlama waktu kita akan mulai kajian ini kepada Dokter Maulana kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek sinyal dulu nih. Apakah suaranya terdengar jelas atau putus-putus? Jelas Ustadz Dengar dokter. dokter, jelas. Alhamdulillah jelas ya. Soalnya kalau putus-putus nanti ilmunya nyampenya setengah-setengah. Nanti malah jadi bahaya, malah jadi mencong ilmunya. Baik. Rabbi zidni ilma warzuqni fahmah, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah pagi hari ini bisa berkumpul dengan teman-teman dari Majelis Kedokteran Majelis Keluarga Indonesia MKI. Saya sangat senang tentunya ya, sangat senang. Ternyata saya lihat nih bukan cuma dari Bekasi ya, bukan cuma dari Depok, sampai ada yang di luar Jawa nih. Bapak Suherman dari Bengkulu, Masya Allah. Ini sudah tingkat nasional ini jadinya ya, Majelis Kedokteran Indonesia. Alhamdulillah ya, Insya Allah. Saya juga sangat apresiasi. Di sini ada beberapa, saya lihat teman-teman dari MKI, ada juga dari teman-teman Rumah Sakit Anisa itu sendiri. Ya, jadi ini kayaknya jamaahnya dari yang muda sampai yang tua ada semua. Insya Allah. Baik, kita tanpa panjang kali lebar, kita akan mencoba membahas tentang nyeri perut atau kolik abdomen dan bagaimana mengatasinya. Baik, boleh next slide, Dr. Vicky. Oke, sebelum kita mulai, selalu saya ingatkan tentang adab dalam menuntut ilmu. Dikatakan oleh Sayyidina Afwan, oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib, salah satu Khulafatur Rasyidin yang keempat, mengingatkan jika engkau dalam menuntut ilmu, engkau tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 hal atau 6 syarat ya, yaitu kecerdasan, kemauan, kesabaran, biaya, bimbingan guru dan waktu yang lama. Ya, ini perlu diingat, selalu saya ingatkan ketika memulai majelis karena ini penting. Ya, kecerdasan bukan berarti harus yang pintar. Justru karena kita bodoh, kita makanya belajar. Tapi cerdas di sini adalah akal yang sehat. Ya, kecuali kita sudah menjadi orang gila, maka itu tidak wajib untuk menuntut ilmu. Ya, tapi kecerdasan doang atau akal yang sehat tidak cukup. Ya, kita butuh juga kemauan atau keinginan dan niat yang kuat.
tanpa keinginan yang kuat, kemauan yang kuat dalam menghadapi rintangan yang sulit dalam menuntut ilmu, itu pasti akan loyo ya, jadi tidak akan menjadi maksimal. Tapi ternyata kemauan dan keinginan niatnya kuat itu masih kurang juga. Ya, kita dibutuhkan juga kesabaran. Karena sabarnya dibutuhkan untuk proses tadi, tidak menuntut ilmu tidak ada yang mudah tentunya. Gitu. Ya, tidak hanya memiliki kesabaran yang banyak, tapi kita butuh pabriknya sabar. Ketika sabar kita habis, produksi lagi sabarnya. Ya, jadi bukan gudang, tapi pabrik. Sabarnya harus banyak, habis produksi lagi, habis produksi lagi. Itu kesabaran dalam menuntut ilmu. Ya. Nah, lalu kita lihat juga biaya. Biaya di sini termasuk usaha dan pengorbanan. Tentu Zoom meeting butuh device, ya, butuh kuota, ya. Udah butuh pula usaha, kita meluangkan waktu. Ya, mungkin mestinya sudah berangkat bekerja di hari Sabtu, tapi kita luangkan waktu untuk menuntut ilmu. Ya, lalu berikutnya butuh bimbingan guru. Jadi jangan sampai kita belajar cuma dari YouTube, ya, dari Google, atau cuma nanya AI, ya. Tapi kita tanpa ada bimbingan guru yang memang menguasai di bidangnya. Tujuannya apa? Jangan sampai kita salah menafsirkan, jangan sampai kita salah dengan persepsinya sehingga ilmunya melenceng. Ya, terakhir adalah waktu yang lama. Menuntut ilmu tidak ada yang sebentar, dibutuhkan kesabaran, niat yang kuat segala dan lainnya untuk menuntut ilmu. Karena waktunya lama. Pendidikan kedokteran bisa 6 tahun, mungkin dulu S1 3,5 tahun, SD pun 6 tahun. Jadi waktunya lama. Jadi kita harus bersabar. Ya, intinya adalah kecerdasan, kemauan, kesabaran, biaya, bimbingan guru, dan waktu yang lama adalah kunci untuk kita menuntut ilmu. Gitu. Baik, kita next slide, Dok. Oke. Oke. Nah, baik. Ini kenapa sih kita harus bahas topik ini? Ternyata pada 2012, kolik abdomen itu atau nyeri perut itu 40% dari 18.000 orang di Indonesia menderita kolik abdomen atau nyeri perut ini. Ternyata di 2015 dari 40% itu naik ke 91%. Signifikan sekali, 50% lebih meningkatnya. Ya, ini data dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Ya, berikutnya apa? Ternyata laki-laki lebih banyak mengalami nyeri perut dibandingkan perempuan. Nah, serta ternyata nyeri perut ini berakhir di kamar ruang operasi 63%. Jadi kita harus identifikasi nih. Kita nyeri perutnya ini kira-kira masuk yang mana nih? Apakah bisa berakhir di kamar operasi atau tidak? Ya, gitu. Takutnya salah satu nyeri perut yang kita takutkan adalah usus buntu. Ya, jadi kita harus bisa memahami bahwa topik ini adalah topik yang penting yang kita ketahui. Harapan saya adalah kita menambahkan ilmu di majelis subuh ini sehingga kita bisa tahu nih kira-kira sakitnya ke arah mana. Kalau kita tahu sakitnya ke arah mana, penyebabnya kita akan tahu. Setelah kita tahu penyebabnya, kita akan tahu pencegahannya seperti apa, penanganannya seperti apa. Seperti itu. Ya. Baik. Nah, terus nanti buat teman-teman yang ingin bertanya, silakan di kolom chat. Takutnya kalau nanti di akhir lupa, jadi ditulis saja, tapi nanti kita akan bahas di akhir. Seperti itu ya. Baik. Nah, next slide. Nah, kolik abdomen. Apa sih bedanya nyeri perut biasa sama nyeri perut kolik abdomen? Kalau kolik abdomen adalah nyeri perutnya rasanya hebat dan secara tiba-tiba yang hilang timbul. Sekali lagi, nyeri timbulnya secara tiba-tiba dan hilang timbul serta hebat, 3 kuncinya. Hebat, nyeri perutnya sangat nyeri. Ya, kalau dari 1 sampai 10 skornya, 10 paling sakit ya, kira-kira 5 atau 6 itu udah lumayan sangat nyeri. Terus secara tiba-tiba biasanya pulang dari kondangan atau kalau anak muda biasanya habis makan seblak atau telat makan. Gitu, ya. Gejalanya tidak selalu nyeri perut, ya.
Nyeri perutnya bisa yang terasa tajam atau mendadak, atau bisa juga terasa seperti melilit, ya. Dan bisa juga hilang timbul. Itu jadi sifat nyerinya tuh kita juga perlu ketahui apakah dia seperti melilit atau tajam. Tajam tuh kayak ditusuk-tusuk, ya, seperti ditusuk-tusuk atau melilit gitu. Nah, yang kita harus penting tahu adalah bedain antara nyeri perut dan nyeri dada. Saya memberikan gambar ilustrasi di sini. Nah, mohon maaf, gambarnya kita bayangkan ada di bagian payudara dan bagian bawahnya. Nah, itu adalah batas antara rongga dada dan rongga perut. Ya, kalau kita bilangnya rongga toraks dan rongga abdomen. Ini harus kita bedakan. Kenapa? Karena kita harus tahu ini nyeri perut atau kolik abdomen atau ini nyeri dada. Ini dua hal yang berbeda dan juga penanganannya akan berbeda. Saya ulangi sekali lagi, ini harus penting kita ketahui. Ini nyeri perut atau nyeri dada, ya. Karena ini penting. Kalau kita nyeri perut nanti kita akan belajar pada hari ini. Tapi kalau kita nyeri dada, ini adalah suatu kegawat daruratan. Jangan-jangan kalau pada usia 30 ke atas, usia-usia dewasa, itu bisa jadi serangan jantung, ya. Jadi Bapak Ibu harus kita identifikasi diri kita ketika kita sakit ini dari perut atau dari dada. Kalau kita ragu, kita bisa bawa ke fasilitas kesehatan terdekat, ya. Nah, selanjutnya apa? Ternyata di perut ini kita punya 9 regio atau 9 bagian. Kita belah, ya. Kita bayangkan ada juga beberapa referensi yang membagi secara 4. Tidak ada masalah, tidak terlalu banyak perbedaan signifikan. Nah, saya memakai yang dengan 9 kuadran. Bayanginnya adalah pusar kita atau bagian umbilikal itu bagian tengahnya sebagai pusat. Nah, kita bagi ke sebelah kiri dan sebelah kanan di atas dan bawah. Itu ada 3 bagian. Ini harus bisa diidentifikasi nyerinya dari bagian mana. Biasanya tidak ada hanya satu regio, ada di bagian tengah epigastrium atau ulu hati dan di bagian kiri atas. Itu yang lumayan paling sering. Ya, tapi tidak kalah penting ternyata ada di bagian bawah pusar kadang-kadang nyeri perutnya. Sebisa mungkin harus kita identifikasi awal mula sakit perut kita di bagian yang mana. Oh dok, lama-lama ini kayaknya semuanya sakit ya dok. Iya benar, lama-lama terasa semuanya sakit. Tapi awalnya yang mana itu penting untuk kira-kira sumber dari sakitnya yang mana. Nah, maksudnya gimana dok? Ternyata dari 9 bagian ini organnya berbeda-beda. Kita boleh next slide. Ya. Nah, ini dia organ-organ dari setiap regio tersebut, ya. Nah, contoh ada di bagian left hipokondrium atau bagian kiri atas dari pusar kita itu banyak banget organnya. Ada bisa jadi nyerinya dari sakit lambung yang paling sering, ya, gitu. Lalu di epigastrium juga demikian, atau di bagian atasnya pusar itu juga lumayan paling sering adalah sakit lambung. Tapi kadang-kadang belum tentu sakit lambung. Kadang-kadang pankreas juga bisa membuat nyeri. Nah, dua hal tempat ini yang kadang-kadang kita harus sangat-sangat bisa membedakan dengan nyeri dada. Kenapa? Karena ternyata di bagian kiri kita ada namanya jantung. Nah, jantung ini yang harus kita bedakan. Makanya tadi kita batasnya harus jelas. Ini kira-kira nyeri dada atau nyeri perut, ya. Jadi nggak selalu nyeri di ulu hati. Wah ini pasti sakit lambung nih, belum tentu, ya. Tapi ini bisa banyak penyakit, bisa karena pankreas, bisa karena jantung. Ini yang paling saya highlight untuk membedakan nyeri perut, ya. Karena di kiri itu sangat penting. Takutnya kadang-kadang sakit jantung. Jadi belum tentu sakit lambung. Lalu organ yang lumayan sering juga adalah di bagian kanan, atas dan kanan bagian tengah, ya. Nah, itu kadang-kadang nyerinya bisa karena liver, ya. Bisa karena organ biliar atau empedu kita. Ini juga lumayan sering terjadi di kasus-kasus IGD, ya. Jadi biasanya contoh penyakitnya apa? Pernah mungkin dengar namanya batu empedu, ya. Empedunya meradang. Nah, ini organ-organ yang lumayan sering. Atau gara-gara sakit liver itu juga bisa menyebabkan nyeri perut di bagian kanan atas. Nah, lalu kalau di bagian-bagian tengah itu juga kadang-kadang
mulai munculnya dari usus buntu. Loh, dok, katanya usus buntu di bagian kanan, dok. Tapi kok dokter bilang di bagian tengah? Ya, benar. Usus buntu rata-rata di bagian kanan. Tapi ternyata secara teori, awal mula dari penyakit tersebut ada di bagian tengah. Nah, baru dia menjalar atau berubah tempat ke bagian kanan bawah. Ya. Lalu, apakah selalu nyeri yang kanan bawah itu adalah usus buntu? Nah, itu belum tentu. Ternyata yang di kanan itu juga bisa penyakit-penyakit pada sakit ginjal, bisa contohnya batu ginjal, itu juga bisa. Atau bisa juga kalau pada perempuan gangguan di sistem ginekologi atau sistem reproduksinya itu juga bisa. Ya, ini harus kita bisa bedakan. Dok, bagaimana kalau nyerinya di banyak tempat? Disampaikan saja ke dokternya, nanti dokternya yang akan lebih memeriksa. Kadang memang ada sifat nyerinya yang terasa di semua perut. Tapi minimal kita bisa membedakan, ya, bahwa kita mindset kita harus ada bahwa ternyata nyeri perut di kiri atas itu belum tentu sakit lambung, ya, bisa jadi sakit jantung. Oh, ternyata usus buntu itu belum tentu cuma di kanan, tapi bisa juga di awal mulanya di tengah gitu. Ya. Nah, terus kalau kasus-kasus IBS atau IBD itu juga bisa adanya di kiri bawah ataupun di kanan bawah. Ini cukup variasi. Nah, dok, apakah dokter cuma tahu cuma dari nyeri perut? Tidak. Kita harus korelasikan dengan gejalanya pasien, ya. Makanya kadang-kadang dokternya nanya tuh, selain nyeri perut, apakah ada gejala lain? Contoh, kalau misalkan mungkin nyeri perutnya, kalau misalkan tipenya dari lambung, kadang-kadang terasa mual, ya, atau rasanya dadanya seperti terbakar. Nah, ini sekali lagi yang perlu pasien tahu adalah pertama lokasinya, yang kedua sifat nyerinya. Seperti tadi, melilit atau terasa terbakar, ya, tajam atau seperti apa, ya. Lalu keluhan lainnya. Nah, kadang-kadang kita harus tahu nih, apakah nyeri perutnya tersebut dirasakan dengan keluhan mungkin sulit BAB, ya, atau mual muntah. Tapi harus kita tahu mual muntah dulu atau nyeri perut dulu, karena dua hal tersebut adalah penyakitnya berbeda. Atau jangan-jangan ada keluhan di BAB-nya. Contoh, tiba-tiba pasiennya mencret atau diare, ya. Atau kalau pada IBS kasusnya adalah IBS itu inflammatory bowel disease, ya. Ada juga inflammatory bowel syndrome. Nah, itu contoh kasusnya adalah BAB-nya berdarah, ya. Jadi keluar darah pada saat kita BAB. Dok, BAB darah keluhan lainnya apa? Gitu ya. Baik, next slide. Oke. Nah, ini yang lumayan sering terjadi di IGD. Saya akan bahas beberapa penyakit yang lumayan sering di IGD, ya. Dispepsia atau sindrom dispepsia biasa kita sebut. Ini adalah suatu perasaan tidak nyaman, ya, pada bagian atas perut atau tadi kita bilang epigastrium, ulu hati, ya. Ulu hati ini sifatnya bisa nyeri yang rasanya terbakar khasnya tuh, ya. Atau kadang-kadang kita habis makan kok cepet kenyang ya, gitu. Udah kenyang, perutnya kembung, ada mual, ada cekukan, ya. Jadi perutnya tidak nyaman, ya. Perutnya tidak nyaman. Ini juga bisa menjadi salah satu awal mula tanda gejala dari sakit perut itu sendiri. Pada sindrom dispepsia ini biasanya pasien selalu menyalahkan kopi, ya. Kalau nggak kopi, seblak. Apakah kopi dan seblak itu adalah penyebabnya? Nah, ya, mungkin yang kira-kira tahu silakan dijawab di komen. Nanti kita akan bahas lagi, ya. Ya, tapi yang perlu saya highlight adalah dispepsia ini dibutuhkan pemeriksaan lebih lanjut atau namanya kita sebut endoskopi, ya. Sampai terbukti dia aman, kita akan mengatakan
ini masih dispepsia aja. Jadi dispepsia itu kita endoskopi. Endoskopi itu harus dimasukkan selang lewat mulut atau lewat hidung, ya. Kita lihat, kita teropong dia selangnya itu ada kamera, kita lihat nih, lambungnya ada masalah nggak nih, ya. Lambungnya ada masalah nggak, ususnya ada masalah nggak. Di situ kita lihat, ya. Atau lebih gampang bilangnya ini awal mula sakit mah lah, ya. Nah, apakah penyebabnya selalu kopi? Kita lihat ke slide selanjutnya. Boleh slide selanjutnya, Dok? Oke. Nah, dispepsia ini ada yang tadi yang bisa kita sebut dispepsia secara anatomis, tapi kadang-kadang kita nggak kesulitan dengan endoskopi. Endoskopi nggak semua fasilitas kesehatan ada. Nah, ada namanya dispepsia fungsional atau yang belum terbukti dengan atau yang kita belum dilakukan endoskopi. Ya, sorry. Kalau kita sudah menyebutkan ternyata dari dispepsia dengan endoskopinya itu bagus hasilnya, maka kita sebutnya dengan dispepsia fungsional. Nah, dispepsia fungsional ini ternyata banyak penyebabnya. Bisa infeksi, asam lambung, faktor psikologis. Ada juga faktor lainnya yaitu genetik, gaya hidup, termasuk minum obat nyeri dan minum jamu-jamuan, lingkungan, diet, riwayat infeksi pencernaan sebelumnya. Jadi penyebabnya itu bukan kopi. Jadi jangan selalu menyalahkan kopi, ya. Gitu. Kita boleh boikot kopi, ya. Kopi yang kita boikot salah satunya Starbucks. Saya salahkan kopinya. Ternyata banyak penyebabnya. Yang saya highlight adalah yang saya merahkan, ya. Pertama adalah asam lambung. Asam lambung itu bisa naik, ya, bisa keluar lebih banyak ketika ternyata kita stres secara psikologis, mungkin kerjaannya lagi banyak, ya, di kantor pusing, pulang ke rumah lihat pasangan bukan bikin tenang, ternyata malah bikin tambah pusing, ya. Atau mungkin ketika akhir bulan gajiannya telat dibayar sama perusahaan, sama lembaga tempat kita mengabdi, itu mungkin juga bisa menimbulkan dari asam lambungnya yang meningkat. Selain itu apa? Yang lumayan sering adalah gaya hidup, ya. Termasuk minum obat-obatan anti nyeri. Jadi, wah, saya tahu nih obat anti nyeri nih. Saya dikit-dikit nyeri, biasanya nyeri lutut, ya. Kalau udah nyeri lutut tuh, kata dokter obatnya ini aja nih, diminumlah tiap hari. Atau kadang-kadang, minum jamu nih, kita budayakan budaya Indonesia, minum jamu. Ternyata minum jamu dan obat anti nyeri tersebut yang dosisnya secara kontinu atau secara terus-menerus itu lumayan tinggi, itu bisa menyebabkan dispepsia itu sendiri, ya. Atau pasiennya memang ada riwayat infeksi pencernaan sebelumnya. Contoh mungkin kalau lagi makan masakannya kurang matang, ya. Atau memang kondisinya setengah matang. Jadi dispepsia ini atau kita bilangnya juga sakit mah ini belum tentu oleh karena dari kopi, tapi penyebabnya lain banyak. Nah, yang dok ini kan cuma sakit mah, paling diminum Promax juga enakan dok. Nah, biasa pasien kan seperti itu. Nah, kadang-kadang kalau minum Promax sudah tidak enakan, dia bakal ke IGD. Yang saya highlight adalah obat-obatan anti nyeri dan jamu ini ternyata lumayan sering bikin dispepsi, ya. Bukannya saya melarang minum jamu-jamuan, tapi tolong dibatasi jumlahnya. Kenapa demikian? Ada beberapa alarm simptom atau tanda bahaya dari dispepsia. Contoh, ya, kalau tiba-tiba pasiennya udah punya sakit mah, ya, dia punya sakit mah, lalu tiba-tiba dia muntah darah. Muntah darah sekali lagi belum tentu warnanya merah tua. Ya, kadang-kadang warnanya seperti Coca-Cola itu juga. Kalau Coca-Cola berarti dia sudah tercampur dengan asam lambung. Makanya dia muntahnya itu berwarna seperti Coca-Cola atau coklat hitam tua, ya. Gitu. Biasanya kalau sudah ada muntah darah atau tiba-tiba tanpa sebab yang jelas HB-nya turun, ya. Atau tiba-tiba hasil endoskopinya ada luka, ya. Gitu. Ya, contohnya melena, benar, ya. Gitu. Jadi atau usianya pasien sudah sangat tua, contoh mungkin sudah lansia 60 tahun ke atas, tiba-tiba baru terkena dispepsia, itu juga bisa kita menjadi alarm simptom buat kita, pasien-pasien orang tua. Jadi jangan disepelekan kalau memang punya sakit mah sedikit,
itu lebih baik diperiksakan ke dokter. Kalau memang ada fasilitas endoskopi, mungkin bisa dilakukan endoskopi untuk melihat kondisi lambungnya. Nah, kenapa demikian? Karena banyak juga kalau ternyata udah muntah darah nggak kelihatan, ternyata lambungnya luka. Semua hal tersebut ya, itu awal mulanya adalah tadi dari stres, dari asam lambung yang tinggi, dan obat yang cukup sering adalah obat-obat pereda nyeri. Dan ini bukan kejadian, wah hari ini kita minum obat nyeri, besok kita sakit mah. Belum tentu ya. Tapi akumulasi dari kondisi yang sudah ada. Contoh kita udah minum, wah udah sering nih dari 30 tahunan sampai 40 tahun, 10 tahun rutin minum obat anti nyeri. Ya jangan-jangan nanti lambungnya bisa menyebabkan jadi luka gitu. Ya. Nah, gitu. Jadi alarm simptomnya harus kita ingat. Contoh muntah darah, usia yang lebih lansia, HB-nya turun, atau memang salah satu yang terakhir adalah ada riwayat kanker pada saluran pencernaan di keluarganya. Mungkin omnya, bapaknya, ibunya ada riwayat sakit cancer pada lambungnya, lebih baik diperiksakan lebih lanjut kalau memang punya sakit mah. Seperti itu ya. Boleh next slide. Nah, ini gambar sebelah kanan, ini bukan korma ajwa ya, yang hitam. Itu bukan korma ajwa, itu adalah batu empedu ya. Ya, jadi yang hitam ini belum tentu. Yang hitam bukan selalu kurma, bukan yang selalu yang enak-enak ya. Ini kurma ya. Nah, batu empedu apakah disantet? Nah, tiba-tiba ada batu di perut kita. Wah, kita kan nggak pernah makan batu. Kita bukan salah satu pemain kuda lumping atau lainnya. Ya, ternyata ini bisa disebabkan oleh berbagai hal. Ada tiga klasifikasi batu empedu. Pertama, batu kolesterol. Nah, ini kolesterol. Lagi-lagi kolesterol ternyata bisa menyebabkan batu empedu, bisa menyebabkan serangan jantung dan lainnya. Jadi pola makan kita harus sangat kita jaga. Apa yang kita makan harus kita lihat. Nah, batu empedu ada tiga jenisnya, yang ada tipe kolesterol, ada tipe infeksi atau bilirubin kalsium, sama batu yang hitam ini oleh karena gangguan di liver. Kita bahas yang kolesterol dulu ya. Batu kolesterol kenapa sih? Jadi kolesterol itu kalau misalkan ternyata terlalu banyak dan dia mengkristal, akhirnya dia bisa menyebabkan batu empedu. Nah, batu empedu ini adanya di sebelah kanan atas ya. Kalau kita atau di kanan tengah, rata-rata adanya di situ kalau nyerinya. Nah, empedu ini kolesterol itu nggak selalu tentang gorengan, nggak selalu. Biasanya kita kalau udah kolesterol pasti gorengan, belum tentu. Tapi kolesterol juga bisa disebabkan oleh pertama yang kadang-kadang kita nggak sadar, biskuit-biskuitan, santan tuh adanya di mana? Makanan yang paling enak ada dimanapun, nasi Padang, ya. Atau kadang-kadang soto Betawi, tuh yang enak-enak itu biasanya kolesterol lumayan tinggi, ya. Jadi penting untuk mengukur kadar kolesterol. Kalau pada pasien-pasien dewasa disarankan memang 6 bulan sekali cek kolesterolnya, kecuali memang punya riwayat penyakit tertentu, itu beda hal. Ya. Lalu yang kedua, ada kadang-kadang infeksi. Jadi infeksi pada empedunya itu juga bisa menyebabkan batu empedu. Ya. Nah, yang perlu diingat adalah selain gejalanya tadi ada di nyeri perut, kadang-kadang batu ini bisa menyumbat dari saluran pencernaan kita. Anggap kita ada selang nih, ya, ada batu. Nah, kalau ada batu, ketika selangnya ini mampet, nah ini bisa menimbulkan nyeri, gitu, dan bisa menimbulkan gejala lain. Contohnya apa? Kadang-kadang kita kalau lagi ngaca, kok mata kita tiba-tiba jadi kuning ya, gitu. Jadi kuning itu nggak selalu spesifik untuk hepatitis, tapi kuning bisa juga batu empedu, ya. Itu bisa banyak penyebabnya ya kalau kuning, gitu ya. Semoga mindset kita tentang batu empedu ini lumayan sering bisa berubah ya. Jadi nyeri kanan atas itu pertama batu empedu itu bukan karena disantet yang saya highlight, dan batu empedu salah satunya penyebab kolesterol ya. Gitu. Ini yang harus saya highlight. Kenapa? Ini penting untuk kita bisa merubah gaya hidup kita. Dan yang terakhir itu tadi, biasanya di masyarakat dibilang disantet. Ini bukan disantet ya. Ini memang secara medis memang ada sakitnya.
Oke, next slide. Nah, sekarang sudah H-63 menuju Ramadan. Yang saya tekankan adalah Ramadan memberikan kesempatan untuk memperbaiki pola makan kita, menjaga kesehatan pencernaan kita jika dilakukan dengan tepat, ya, dengan memperhatikan porsi makanan, memilih makanan yang sehat dan bergizi, serta hidrasi atau kecukupan cairan dalam tubuh, ya. Jadi semua penyakit makanan yang seperti tadi Ustadz dibilang di awal bahwa rata-rata penyebabnya dari apa yang kita makan, ya. Kalau tadi kita lihat rata-rata penyakitnya itu ya tadi dispepsi mungkin dari obat-obatan yang kita makan, ya. Terus dari minum-minuman yang kita minum, ya. Terus kalau tadi batu empedu, apa yang kita makan? Dengan kolesterol yang tinggi, ternyata bisa menyebabkan sakit-sakit pada organ perut kita. Maka kita harapkan ketika kita sudah menuju Ramadan, mungkin kita sudah mulai latihan puasa, ya, atau jadi puasa sunnahnya Senin Kamis, atau ada yang puasa Daud boleh dilanjut, atau ada yang tadi mungkin puasanya belum lunas yang tahun lalu sudah H-63, jangan lupa dilunaskan puasanya, ya. Ternyata puasa tuh banyak banget manfaatnya, ya, biar organ-organ pencernaan kita tidak terlalu bekerja lebih banyak atau lebih keras, ya. Next slide. Oke. Oke, Dok, boleh next slide. Nih, oke. Kesimpulannya, sebaik-baiknya ilmu adalah yang diamalkan. Tadi kita udah tahu, ya. Terus yang kedua, jika kita sudah tahu penyebabnya, insya Allah kita bisa cegah dan tangani. Jadi kalau tadi topik kita tentang nyeri perut dan penanganannya, ya kita harus lihat dulu dasar penyakitnya seperti apa, ya. Dasar penyakitnya apakah memang batu empedu? Ya kalau batu empedu ya kita obati empedunya, ya kita cegah dengan jangan sampai terbentuk batu-batuan. Kalau misalkan dispepsi ya kita cegah bagaimana pola hidup kita kelola stres kita, ya gitu. Dan kita harus bisa membedakan tadi antara nyeri perut dan nyeri dada. Saya highlight ulang, saya memberikan conclusion atau rangkuman. Pertama, kita harus bisa membedakan nyeri perut atau nyeri dada. Kalau kita nyeri perut, nyeri perutnya ada di mana? Adakah gejala penyerta lainnya? Nyeri perut yang pertama ada di bagian yang mana? Ya, dispepsia atau sakit mah yang kita sebut awalnya harus tahu apakah ada alarm simptom seperti muntah darah, usia tua, riwayat penyakit cancer di keluarganya, ya. Kalau batu empedu juga demikian, apakah memang kita punya riwayat kolesterol yang tinggi atau riwayat infeksi pada organ pencernaan, ya, atau kita punya riwayat sakit liver, ya, gitu. Jadi semua itu ada rangkuman pada pertemuan hari ini. Semoga menjadi manfaat, ya. Ini Instagram saya dan TikTok saya. Silakan kalau memang mau bertanya lewat DM, insya Allah saya jawab kalau memang lagi senggang, ya. Semoga apa yang saya sampaikan menjadi bermanfaat untuk Bapak Ibu, bisa diamalkan, ya. Karena ilmu yang tidak diamalkan tuh seperti pohon yang tidak berbuah, ya. Apabila ada kata-kata yang baik datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Maulana. Ini paparan materi tentang kolik abdomen yang memang banyak sekali ya. Dan memang secara epidemiologi itu 61 ya tadi. 61%-nya itu bisa kolik abdomen itu berakhir di meja operasi ya. Ini masih banyak pertanyaan-pertanyaan dari jamaah ya. Jadi jamaahnya ini internasional Dokter Maul. Ada dari Hong Kong, kadang ada dari Australia, ada dari Saudi juga ada. Ini ada Bu Yani di Hong Kong nih bergabung sama kita. Baik, mungkin selanjutnya dipandu Ustadz Holis.
Boleh Ustaz, tentang pertanyaan-pertanyaannya. Jadi mungkin nanti pertanyaan-pertanyaan dijawab sama Dr. Maulana, mungkin saya akan menambahkan sedikit ya. Baik, alhamdulillah, syukurlah. Terima kasih Dokter Vicky dan juga Dokter Maulana Rifki ya. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat untuk kita karena ini keseharian kita ya. Kita eh, sehari-hari memang berkaitan dengan perut ini ya. Karena kita makan dan apa yang kita makan seringkali kita berdampak terhadap perut kita. Dan ini sudah ada banyak pertanyaan Dok di chat ya. Eh, Salah satunya mungkin kalau saya memang bertanya tentang soal IBD, IBS atau IBD ini penyebabnya apa sebenarnya Dok ya? Ini yang pertama, nanti juga ada pertanyaan dari Pak Amar Saiful ya, tentang kolesterol nih Dok. Sejak awal kolesterol saya ini 109 ya, setelah minum garlic dan cuka apel malah jadi naik 309. Ini kenapa nih Dok nih? Nah, ini pertanyaan dari Pak Amar ya, Pak Amar Saiful. Eh, Saya bacakan dulu semua Dok ya. Nanti mungkin dokter bisa milih-milih apa yang ada kesamaan bisa dijawab secara bersamaan. Kemudian tentang membedakan nyeri antara liver dan GERD ini bedanya apa nih Dok? Nah, ini juga ada penyebab apa nih? Ada apa nih? Baiknya mungkin satu-satu Dok aja. Bisa silakan dijawab dulu mungkin ada beberapa tadi yang sudah saya sampaikan. Oke, tadi tentang IBD ya, Inflammatory Bowel Disease itu secara klasifikasi ada dua ya, ada yang di kolon atau di usus kecil dan ada di usus besar, kurang lebih seperti itu. Oke, tadi tentang IBD dan ini pertanyaan Sotoholis itu ini ya, bagaimana penanganannya lebih lanjut ya. IBD itu rata-rata kasusnya adalah autoimun ya. Memang eh, gejala awalnya biasanya BAB berdarah atau nyeri perut yang terasa tidak nyaman di bagian bawah sesuai lokasi gitu. Yang biasanya kita perlukan terkait kolonoskopi ya. Jadi lewat dubur kita masukkan selang, kita lihat kondisi dari apa namanya kolon kita atau usus kita. Itu harus kita lihat biasanya seperti itu. Nah, bagaimana penanganannya? Ini biasanya yang menangani adalah bidang spesialisasi penyakit dalam ya. Ini yang diberikan karena penyebabnya adalah autoimun, berarti kita mensupresi atau menekan jangan sampai imunnya berlebihan. Biasanya yang diberikan obat-obat autoimun itu sendiri, mulai dari ya tadi metilprednisolon yang benar, lalu bisa naik sampai ke obat-obatan MMF dan lain sebagainya, itu lebih baik dikonsultasikan. Ya, disampaikan juga apa yang antum ingin perhatikan. Contoh, dok biasanya ini efek samping obatnya apa ya dok? Karena kan kemungkinan minum obatnya hampir seumur hidup tuh untuk menekan sistem imunnya biar tidak bekerja terlalu eh, lebay atau terlalu keras gitu. Nah itu yang antum harus sampaikan keinginan antum ke dokternya. Jangan diam-diam aja dok. Saya pengen misalkan pasiennya wanita, kalau pasiennya wanita dok saya ingin hamil, kira-kira obat ini aman nggak untuk hamil gitu. Saya lagi menyusui, apakah obat ini aman untuk menyusui? Dok saya ada sakit liver, apakah obat ini aman untuk sakit liver? Jadi ditanya juga ya. Jadi inflammatory bowel disease ini biasanya kita tangani dengan obat-obatan autoimun tergantung penyebabnya. Lalu kalau yang bowel syndrome ini contohnya ya biasanya itu penyesuaian gaya hidup. Nah ini yang harus saya highlight. Jadi kalau misalkan irritable bowel syndrome ini adalah kondisi di mana sudah lebih dari 6 bulan dan dia biasanya kadang gejalanya tuh nyeri perut, tiba-tiba jadi mencret, tapi habis itu enakan lagi. Nggak tanpa minum obat, habis BAB atau habis kentut itu lebih enak. Nah itu bisa dengan perbaikan gaya hidup. Contoh kadang-kadang ada yang habis makan langsung berak ya atau langsung BAB. Nah itu ya berarti harus dikondisikan kalau habis makan jangan langsung pergi, kita istirahat dulu. Oh udah mulai mules ke WC dulu segitu ya. Atau makanannya yang memicu misalkan yang pedas ya jangan dimakan yang pedas. Jadi harus perubahan gaya hidup gitu ya. Terus pertanyaan yang kedua dari tentang kolesterol dari Bapak Ammar Saiful Hayat ya. Eh, Kalau misalkan kolesterol awal 109 setelah minum garik dan cuka apel ternyata naik jadi 309.
akhirnya saya kembali ke simvastatin. Eh, saya selalu menekankan bahwa boleh banget kita ngejalanin pengobatan non medis karena memang secara teorinya ketika berobat itu ada namanya terapi farmakologi dan non farmakologi. Terapi dengan obat-obatan dan bukan obat-obatan. Itu boleh banget. Tapi selama obat tersebut tidak bertentangan atau penanganan tersebut tidak bertentangan dengan medis. Ya, gitu. Dan ada dannya. Dan obat yang medisnya juga tetap dikonsumsi gitu. Jadi statin itu adalah obat yang memang tujuannya untuk menurunkan kolesterol itu sendiri. Apakah cuma statin, Dok? Kayaknya itu kolesterol statin, simvastatin. Oh enggak, ada banyak obat-obatan yang memang untuk mengobati kolesterol. Yang harus diingat adalah bukan obatin kolesterolnya, tapi obati penyakitnya. Jadi kolesterol ini biasanya berkorelasi dengan penyakit lain. Contoh, jadi penyumbatan di jantung. Kita harus menurunkan kadar kolesterol serendah mungkin, biasanya gitu. Jadi yang diobati bukan kolesterolnya, tapi penyakit utamanya apa? Kolesterol biasanya penyakit penyertanya gitu. Ya. Dan yang kedua tadi kembali ke simvastatin, ya. Jadi medisnya harus kembali jalan, non medisnya jalan secara bersamaan itu lebih baik. Non medisnya apa? Bukan cukup apel atau garlic aja ya. Bisa dari diet-diet yang memang rendah lemak. Contoh, kalau yang mungkin ada ekonominya lebih, boleh pakai minyak zaitun untuk masaknya dan lainnya. Ada diet DAS ya, untuk pada pasien hipertensi ya, diet rendah lemak yang tadi yang saya bilang nggak selalu gorengan, kadang-kadang santan, nasi padang, soto betawi santannya juga banyak, itu yang harus dicegah, atau biskuit-biskuitan nyemilnya itu yang harus kita turunin ya, gitu. Jadi intinya medisnya jalan, non medisnya boleh jalan asal tidak bertentangan gitu ya. Terus jadi tentang liver sama GERD ya, sakit liver dari dari Ibu Hesti Wirawati ya, membedakan liver dan GERD. Jadi dari secara anatomi atau lokasi tadi kita bisa lihat liver itu adanya di kanan atas atau di bagian kanan lah. Kalau GERD itu adanya di bagian kiri. GERD itu biasanya khasnya ketika perubahan posisi. Jadi biasanya kalau habis makan langsung tiduran itu langsung tuh berasa, wah saya sesek gitu. Padahal dadanya terasa panas gitu, asam lambungnya naik ke dada, itu GERD. Kalau liver itu banyak penyebabnya ya, dan itu harus biasanya lokasinya di kanan ya. Bisa mungkin karena hepatitis atau mungkin dekat livernya ada organ-organ empedu lain ya, atau banyak penyebabnya. Dan liver itu biasanya gejalanya nggak cuma sakit, biasanya bisa dengan mata yang kuning, perutnya tiba-tiba penuh air, buncit ya gitu. Jadi tergantung penyebabnya. Jadi apakah dia saling beda lokasi lah gitu. Terus bilirubin kalsium tadi ya penyebabnya infeksi. Jadi kenapa sih antibiotik itu perlu banget dihabiskan? Tadi kita lihat salah satu batu yang pada empedu itu adalah batu karena infeksi atau batu bilirubin itu ya. Bilirubinat itu peningkatan dari bekas infeksi kita, infeksi pada empedu, terus dia meradang, terus dia mengeluarkan suatu enzim atau lainnya, akhirnya dia bikin batu. Nah itu makanya ketika dokter udah mendiagnosis bahwa ini empedunya meradang, empedunya ada infeksi, itu dikasih antibiotik dan harus dihabiskan. Tujuannya adalah mencegah komplikasi tadi infeksinya jadi batu atau lainnya. Gitu. Terus tentang ini kembali tadi Ustadz sama dengan Ustadz Khalis bahwa pertanyaan tentang IBD ini lumayan sering ya. Gitu. Memang obatnya metilprednisolon itu banyak orang bilangnya sebut obat dewa ya, tapi nggak kunjung berefek ya. Padahal obat itu menurutnya berat ya, katanya bikin moonfast, bikin sakit kepala dan lainnya ya. Jadi kalau sudah IBD tadi saya bilang dia bisa menyebabkan autoimun ya penyebabnya rata-rata. Nah itu maka diberikan obat metilprednisolon. Cuman ya tadi harus dikontrol penggunaannya. Kalau misalkan dengan metilprednisolon tidak membaik, kita naik step ke atas obatnya. Banyak obat-obatan yang lain yang memang bisa diberikan ke pasien. Jadi nggak selalu jadi obat dewa karena di atasnya metilprednisolon masih banyak obat-obatan yang lebih paten lagi, lebih bagus lagi, yang memang sesuai dengan indikasi gitu. Kalau ternyata habis itu membaik keluhannya. Nah, sebenarnya penyakitnya yang membaik atau keluhannya yang membaik.
Kalau penyakitnya yang membaik, kita standarnya pakai standar medis. Contoh, kalau pada IBD itu mungkin peradangan pada ususnya itu berkurang, gitu, tidak menyebabkan sampai BAB darah yang berlebihan, tidak menyebabkan melebar kemana-mana. Nah, itu kondisi medisnya. Tapi kalau keluhannya membaik ya tergantung keluhan ibu ya, keluhan bapak. Contoh, biasanya pada IBD, wah dok, saya setelah itu nyeri perutnya hilang. Iya, nyeri perutnya hilang. Tapi kan penyakitnya belum tentu hilang, bisa terus berjalan seperti itu, Ustaz. Ya, nah itu banyak ya, masih banyak ya pertanyaan-pertanyaan yang bagus-bagus. Ya, ini tentang kolesterol juga, atorvastatin. Dari Bapak Suherman Bengkulu, Assalamualaikum dok, HDL saya 170, diberikan atorvastatin 3 keping. Apakah ada efek samping minum obat sebanyak itu? Nah, jadi kalau obat-obatan statin ya, ada atorvastatin, simvastatin, ada rosuvastatin ya. Biasanya itu tergantung eh, gejala yang paling banyak tuh biasanya di otot. Jadi biasanya kram pada otot ya, ototnya lisis atau otot-ototnya jadi hancur. Itu biasanya lumayan sering terjadi pada obat-obatan yang minum statinnya jangka panjang gitu. Tapi kita lihat lagi gitu. Kalau ternyata manfaatnya lebih banyak ya dibandingkan mudorotnya, maka kita harus tetap berikan gitu. Karena sekali lagi kolesterol itu yang diobati bukan kolesterolnya, tetapi yang diobati adalah penyakit utamanya. Kayak contoh tadi penyakit jantung, kolesterol harus rendah mungkin biar tidak terjadi serangan jantung. Batu empedu kita juga rendah biar tidak terjadi serangan batu empedu yang berulang gitu. Mungkin itu Ustaz jawaban dari beberapa pertanyaan yang bisa saya jawab ya gitu. Ada satu lagi nih dok, dari Boleh. Bunda Aisyah nih, saya baca di chat soal asam lambung nih. Kayaknya nih kaitan juga nih. Ini lebih ke teknis. Kalau mungkin ada penyakit karena kelebihan asam lambung gitu kan. Bisa jadi karena mah atau tadi ada GERD itu. Apakah bisa berpengaruh ketika tidur menghadap kanan? Kan memang Rasulullah mencontohkan ya untuk tidur itu menghadap kanan. Ini apakah ada sebuah panduan ketika sedang naik asam lambung gitu ya? Protokol apa yang harus dilakukan ketika mau tidur, dok? Oke, prinsipnya saya setuju. Kalau asam lambung itu kan mungkin kita satu persepsikan dulu bahwa sakitnya yang dimaksud mungkin GERD ya, gitu. Yang tadi GERD itu biasanya memang dipengaruhi oleh posisi, gitu. Dipengaruhi oleh posisi. Jadi misalkan ya mungkin ada yang lebih enak ke kanan, lebih ke kiri itu secara teori nggak ada yang gimana-gimana banget. Cuma memang dipengaruhi oleh posisi kalau GERD itu, gitu. Mungkin jadi ketika kita habis makan ya asam lambung kita masih di bawah nih. Asam lambung kan cairan ya sifatnya. Dia masih di bawah. Terus ternyata kita langsung tiduran nih baru 15 menit setelah makan. Tak. Nah, asam lambungnya akan naik ke dada gitu. Ke daerah dada itulah yang membuat sensasi terasa seperti terbakar. Jadi GERD gitu karena asam lambungnya naik. Nah, dok, terus gimana? Apa apakah berpengaruh atau enggak? Jawabannya berpengaruh ya, karena tadi posisi itu sangat mempengaruhi asam lambungnya itu sendiri. Terus baiknya gimana, dok? Kalau setelah makan, itu ya tadi Jangan tidur ya. ya, jangan langsung tiduran. Makanya kalau pada di medis itu disarankan 2 jam setelah makan baru tidur. Ya, terus apa yang kata Rasulullah bilang, makanlah ketika lapar, berhentilah sebelum sebelum kenyang. Ya, jadi kalau kita makan terlalu kenyang, asam lambung juga pasti akan bekerja lebih banyak yang keluar. Itu juga kadang-kadang bikin nyeri dan lainnya. Jadi apa yang Rasulullah bilang ya semua sudah terbukti secara medis bahwa ya tadi salah satunya makanlah ketika lapar, berhentilah sebelum kenyang. Itu benar banget. Hmm. Jadi kalau pencegahan awal nih, ketika tiba-tiba terasa nih asam lambung mau naik nih, kalau tadi dilanjut dari Bu Aisyah nanya hampir sampai ke tenggorokan ini langsung berubah posisi atau ada satu tindakan yang paling efektif, dok? Mungkin minum apa gitu atau apa? Oke, saya sebut merek kali ya, gitu. Kadang ya pertama tadi perubahan posisi ya, perubahan posisi perubahan posisi kadang bisa kita coba ya mungkin obat-obatan yang dijual di warung ya, lumayan banyak dijual di warung itu biasa yang warna hijau, depannya M hurufnya gitu. Atau kadang-kadang antacid juga bisa
untuk mengurangi asam lambung. Itu kan obat-obatan yang lumayan banyak dijual bebas. Saya lihat pasien lumayan banyak punya. Itu bisa diminum gitu. Tapi kalau setelah minum obat tersebut ternyata tidak membaik, boleh dibawa ke dokter. Dan karena asam lambung itu adanya di rata-rata di kiri atas atau di ulu hati, kalau pasien itu pastikan memang adanya di situ, bukan di dada. Itu yang kita khawatirkan. Kadang-kadang asam lambung itu gejalanya mirip-mirip banget sama nyeri dada yang karena serangan jantung. Makanya saya bilang, kalau sudah tidak membaik, kita sudah coba perubahan posisi. Setelah itu, udah coba minum kalau di rumah antacid, ya, gitu. Ternyata nggak membaik nih. Wah, jangan-jangan yang lain. Jangan-jangan dia bukan asam lambung, tapi nyeri dada. Kalau udah nyeri dada, lebih baik dibawa ke fasilitas kesehatan yang terdekat. Nah, nyeri dada itu biasanya sudah lebih dari 20 menit, wah kita udah diminumin obat, udah lebih dari 20 menit nggak enak-enak, bawa langsung ke IGD. Ya, kalau memang saran saya pribadi ya, gitu. Kalau memang ternyata kondisinya seperti itu ke IGD, bisa saran saya mungkin IGD-nya yang pertama dekat, yang kedua memang rumah sakitnya rumah sakit besar. Kenapa? Fasilitasnya tentu lebih lengkap, gitu. Kalau biaya, biasanya yang saya tahu, kalau memang ada BPJS bekerja sama dengan rumah sakit tersebut, ketika kondisi darurat, saya ulangi, ketika kondisi darurat, itu BPJS bisa dipakai di mana saja. Tapi harus darurat menurut medis ya, gitu. Baik, Gitu. Dok, alhamdulillah. Saya minta tambahan dari Dokter Vicky, barangkali ada hal-hal yang mungkin ingin di-highlight juga. Karena ini tema tentang perut dulu ya, soalnya ada pertanyaan tentang stroke juga, Dok. Nanti mungkin barangkali di next apa namanya kajian bisa membahas yang lebih eh, detail lain di tema lainnya. Silakan Dokter Vicky, ini ada masukan. Baik, izin menambahkan nih Dokter Maulana nih. Jadi ada pertanyaan juga nih dari Pak Sutarman ya tentang penyebabnya hanya pengaruh jasmani saja tidak ada pengaruh rohani. Nah, ini eh, kalau kita ketahui bahwa memang ya sebenarnya memang kalau misalnya dispepsia itu ya 80%-nya itu setiap penelitian itu penyebabnya memang dari faktor psikis juga ya. Dan ada pengaruh rohani nggak ada. Jadi kalau misalnya ikut kajian Majelis Keluarga Indonesia rutin, biasanya ada, kan kita ada kajian rutin tentang ruqyah syar'i bersama Ustadz Hasan Bisri ya. Jadi beliau itu adalah ruqyah dari Asosiasi Ruqyah seluruh Indonesia itu. Nah ini juga ada pengaruhnya, jadi ikut juga tuh kajian ruqyah syar'i ya. Jadi kita pahami bahwa memang 80% memang penyebabnya apa namanya faktor psikis, tapi tidak menutup kemungkinan memang Bapak Ibu sekalian itu ada di 20%-nya itu gitu. Ada juga kadang pasien sudah diendoskopi hasilnya nihil gitu, tidak ada apa-apa, di USG hasilnya normal ya. Jadi apa namanya istilahnya kalau dokter-dokter zaman now ini apa ya Dokter Maul ya, kolik kolik alay kalau kami bilang gitu. Jadi kolik tapi nggak kolik gitu. Ternyata memang dia cuman faktor psikis aja sehingga dia ada nyari perut. Jadi kadang diinjeksi sekali atau dikasih antasida juga sudah membaik. Itu ya. Jadi memang ada faktor rohani juga gitu. Makanya Majelis Keluarga Indonesia ini hadir jadi secara lengkap ya. Jadi baik pendekatannya kita ngajinya keluarga ya. Jadi kita ikhtiar dari sisi medis dan kita utamanya sesuai syariat kita ruqyah mandiri dulu ya. Kemudian eh, tambahan lagi nih terkait apa minum kunyit godok sereh palm sugar. Nah, palm sugar ya. Itu indeks glikemi 35 itu. Apa Belum. itu? Ini ada pertanyaan ini dari Bunda Nadia nih. Bahwa akhirnya saya minum kunyit godok, sereh, dan palm sugar gitu. Nah, ini jadi untuk apa namanya obat-obatan yang apa sifatnya herbal itu kebetulan saya juga bergabung di PDPODJ. PDPODJ itu Persatuan Dokter Pengembang Obat Tradisional, obat herbal.
Dan ini udah ada persatuan dan perkumpulannya. Jadi memang yang namanya pendamping itu ada yang didampingi gitu ya. Jadi kalau yang didampingi ya berarti ada terapi utamanya. Terapi utamanya ya tetap advice dari dokter, kemudian didampingi dengan complementary medicine atau bagaimana kita memberikan obat-obatan suportif lainnya ya seperti ya tadi kunyit godok, serai, palm sugar gitu. Ini jadi intinya isinya sih banyak flavonoid di situ. Flavonoid itu adalah antioksidan yang sangat tinggi. Yang mana antioksidan itu juga bisa menangkap radikal bebas, kemudian memperlancar pembuluh darah, dan itu mekanismenya banyak dan kita sudah pernah bahas itu ya. Mungkin itu saja tambahannya ya, Ustaz Halis. Baik, terima kasih Dokter Vicky. Dok, mungkin ingin juga dikomentari soal tadi autoimun ya, yang menjadi penyebab salah satunya terjadinya tadi apa namanya radang usus ya. Nah ini kalau dari pembahasan kadang sering saya nemukan autoimun itu juga ada faktor bawaan gitu ya, Eh, faktor bawaan gitu. Apakah karena kalau kita ke dokter, karena saya pernah anak saya kebetulan di pesantren itu pernah di diagnosis juga sama dokter nih agak nampaknya menuju ke autoimun gitu ya. Ini apakah sesungguhnya autoimun itu ada penyakit bawaan atau memang ada masalah di khususnya itu kenapa dok? Ini kebetulan Dokter Maulana ini memang tertariknya nih di bidang penyakit dalam nih, walaupun kasusnya apa namanya anak Ustadz Holis nih di masih di penyakit anak ya. Mungkin Dokter Maulana bisa menjelaskan nih tentang autoimun itu apakah sebuah penyakit bawaan atau tidak. Eh, Oke, ada namanya faktor resiko. Faktor resiko itu ada dua, yang bisa dirubah dan yang tidak bisa dirubah. Gitu. Salah satunya genetik. Genetik itu kan memang tidak bisa dirubah ya. Gitu, karena anak tidak bisa memilih siapa orang tuanya ya. Gitu. Tapi orang tua bisa memilih ibu yang baik untuk anak-anaknya. Gitu. Baik, kembali ke pertanyaan bahwa tentang autoimun dari IBD itu sendiri, detailnya mungkin semuanya itu ada markernya atau ada penandanya. Ya, contoh setiap lubang kunci selalu punya kuncinya, gitu ya. Nah, ini juga seperti itu. Autoimun dari IBD itu sendiri punya markernya masing-masing. Itu bisa diperiksakan, ya, gitu. Nah, itu boleh coba dikonsultasikan ke dokter anak ataupun dokter kalau misalkan sudah cukup dewasa, bisa ke penyakit dalam bagian alergi imunologi. Ya, itu biasa sudah ada yang spesifik yang ilmunya lebih dalam, pemeriksaannya juga lebih lengkap, gitu. Apakah setiap dari penyakit tersebut pasti turun? Enggak sih, enggak pasti turun. Tapi memang ada faktor resiko yang bisa diturunkan dari kedua orang tuanya. Seperti itu. Mungkin semoga terjawab ya, Ustaz. Masih ada pertanyaan nih berkaitan dengan perut ya dok. Dari Bunda Nadia Bandung soal kram perut. Ini kram perut ini apakah memang tiba-tiba mendadak kram gitu ya? Ini apakah sebuah indikasi memang ada masalah di perutnya dalam artian bakteri atau apa gitu? Atau memang ada satu posisi yang salah gitu? Kembali ke definisi kolik abdomen. Kolik abdomen adalah suatu nyeri perut, kram, baik itu sifatnya kram atau sifatnya melilit dan lainnya. Itu kan kram itu kan sifatnya ya. Tapi endingnya kan kram dia tuh sakit ya perutnya. Yang terjadi mendadak dan tiba-tiba serta nyeri hebat scoringnya. Nah, itu kembali ke maka dia masuk ke kolik abdomen gitu. Nah, terus berarti kalau dia sudah kolik abdomen kita cari penyebabnya gitu. Penyebabnya dari yang mana. Nah, ini harus diingat juga adalah biasanya ada namanya terapi simptomatis, ada yang namanya terapi sesuai definitif. Kalau terapi simptomatis biasanya dokter cuma ngobati dulu gejalanya. Baru setelah itu dicari penyebabnya. Nah, itu semua butuh waktu. Makanya tadi belajar itu kan butuh waktu. Sama mendiagnosis suatu penyakit itu butuh waktu. Butuh, apalagi selain tadi kalau belajar butuh biaya gitu. Kalau misalkan
Jadi kadang-kadang dokter tuh ngobatin simptomatika dulu nih. Yang penting pasiennya mereda dulu. Setelah itu sambil kita cari penyebab utamanya. Apakah nanti penyebabnya butuh USG abdomen atau pemeriksaan eh, apakah ada tanda infeksi di kuman di perutnya atau lainnya. Nah, jadi ya tadi apa yang harus dilakukan? Kita ke IGD, kita obati dulu sambil kita coba cari penyebabnya. Nah, itu tergantung kontrak antara pasien dan dokternya. Apakah penyebabnya mau langsung dicari hari ini juga? Mungkin kalau tapi kan itu butuh biaya. Mungkin wah, saya maunya langsung CT scan segala macam. Kalau memang ada indikasi, maka dokternya akan menyarankan gitu. Jadi untuk mengobati definitifnya atau mengobati sumber utamanya kita harus cari tahu dulu sakitnya dari mana. Nah, itu tugas dokter gitu untuk mencari tahunya. Baik, alhamdulillah. Masya Allah ini eh, sebagai penutup, barangkali ada yang mau bertanya langsung nih ya. Karena kebanyakan tadi di chat ada yang bertanya langsung, saya beri kesempatan satu pertanyaan yang ingin bertanya langsung ke Dokter Maulana ya. Mumpung ada nih para dua dokter lagi nih, langsung jadi konsultan hari ini. Silakan, ada kan jemaah yang ingin langsung bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Tarman, silakan Pak Tarman. Salam silaturahim untuk pejuang kesehatan nih. Masya Allah. Jadi saya pengen gitu dok, pengkajiannya bukan secara jasmani saja, karena penyakit itu sekarang itu lebih ke arah rohani. Jadi saya pengen kira-kira pengkajian kesehatannya secara kafah gitu dok. Jadi gimana caranya gitu penerapan hidup yang secara kafah agar umat Islam itu sehat lahir batin. Begitu dok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Dokter Piki dan juga Dokter Maulana ya untuk memberikan tanggapannya. Dokter Piki dulu atau Dokter Maulana dulu, silakan. Oke, baik, syukuran Ustaz. Mungkin ini karena memang topiknya ya, kembali apa yang kita bicarakan sesuai dengan topik ya, gitu. Terus kalau dilihat dari secara medis, ya saya setuju bahwa kita harus melihatnya secara kafah atau secara menyeluruh, gitu. Cuman, ada cumannya, gitu. Kalau kita kan membahas secara keilmuan dan sesuai dengan topik yang diminta hari ini ya berarti kita sesuaikan dengan topik. Yang kedua adalah selama itu bisa kita buktikan dengan medis, maka kita cari tahu dulu medisnya. Seperti yang tadi contohnya Dokter Vicky bilang, wah ternyata endoskopinya bagus, terus habis itu hasil pemeriksaan USG-nya bagus, maka kita akan memikirkan hal-hal yang non medis gitu, termasuk psikisnya. Makanya di kedokteran itu ada namanya spesialis kejiwaan gitu. Setelah itu, nah tapi tetap kita singkirkan dulu medisnya, kita pastikan dulu medisnya penyakitnya apa. Jadi pola pikir bagian medis adalah kita pastikan tidak ada yang berbahaya buat pasien, baru kita bisa tenang. Sampai hal-hal yang berbahaya tersebut kita bisa singkirkan, baru kita bisa tenang. Gitu. Jangan sampai karena kita berpikir hal-hal yang tidak berbahaya, contoh mungkin non medisnya tidak terlalu berbahaya, tidak mengancam nyawa pasien, tapi kita lupa ternyata banyak medisnya yang bisa membahayakan pasien. Kalau seperti itu kita merugikan pasien dan itu dilarang sesuai dengan sumpah dokter bahwa kita tidak boleh merugikan pasien dan membahayakan pasien gitu. Jadi kita pikirkan dulu yang berbahaya buat pasien. Contoh apalagi usus buntu tadi atau nyeri dada karena serangan jantung. Apalagi secara prevalensi atau statistik dibuktikan bahwa 60% kasus kolik abdomen berakhir di kamar operasi gitu. Jadi poinnya adalah kita singkirkan dulu yang berbahayanya, baru kita yang ringan-ringan seperti itu. Kalau kita makan juga gitu kan, ada makanan yang beratnya, ada makanan yang ringan-ringannya seperti itu. Semoga terjawab. Oke. Silakan Dokter Piki. Izin menambahkannya terkait tentang apa namanya, ada komentar dari Pak Starman yang menyatakan rezeki haram dosa bisa menyebar stres yang menyebabkan sakit perut. Nah, ini betul. Jadi memang salah satunya adalah makanan yang tidak
berasal dari sumber yang haram dan tidak thayyib itu juga bisa menyebabkan nyeri perut ya gitu ya. Yang kita ketahui bahwa memang ada pintu masuk juga untuk gangguan jin. Nah, ini untuk lebih cocoknya gitu itu ada di jadwal hari Sabtu pekan kedua dan ketiga itu. Sabtu pekan kedua dan ketiga bersama dengan Ustadz Hasan Bisri itu juga sering dibahas ya. Jadi memang pada kesempatan kali ini kita akan bahasnya dari sudut pandang medis ya. Jadi sudut pandang medis nanti Nah, eh, matunang deh apa apa. ya jadi untuk jamaah itu untuk bisa belajar secara kafah gitu tentang kesehatan ini baik dari ruqyah maupun dari sisi medisnya. Jadi nanti diharapkan jamaah bisa mengelaborasikan atau mengkombinasikan dari segi medis, oh ini seperti ini loh gitu. Nanti kemudian oh kalau nggak ketemu nih dari sisi medisnya mungkin ikhtiar dengan ruqyah. Dan syariatnya memang kita kalau kita sakit yang utama itu kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita baru yang kedua minta pertolongan kepada yang ahlinya gitu. Mungkin itu tanggapannya ya untuk Pak Sutarman dan betul sekali memang kita raga yang kuat itu berasal dari jiwa yang sehat juga. Dan itu Baik, alhamdulillah. Dan sesungguhnya kalau kita ngikuti jadwal MK ini luar biasa ya. Dari pagi ada kajian, malam ada kajian, dan berbagai macam variasi kajian itu tentu adalah sebagai obat ya, obat untuk rohani kita. Karena ada tadabbur Quran di malam hari, juga ada kajian tauhid, ada juga kajian tentang hadis Nabi. Masya Allah ya, sungguh lengkap kajian-kajian yang ada dalam kajian MK ini. Mudah-mudahan jamaah bisa mengikutinya semua. Dan ini adalah sesungguhnya adalah obat dari rohani kita. Dan tentu di luar itu pun memang Rasulullah juga tidak menafikan ada namanya penyakit yang memang berasal dari raga gitu, dari fisik ya, ini dok ya. Karena itulah memang kata Rasul kuli dain dawa, bahwa setiap penyakit itu ada obatnya. Dan ketika obat itu cocok dengan penyakitnya, maka kata Rasulullah bara'ah biiznillah, maka dia akan sembuh dengan izin Allah. Tentu semuanya adalah karena izin Allah. Dokter maupun peruqyah adalah hanya wasilah, hanya perantara ya, yang memang menguasai tentang ilmu kesehatan dan kemudian memberikan saran-saran untuk pengobatan. Dan tentu dalam eh, berbagai macam kajian ilmiah tentang kedokteran, tentang kesehatan itu penting kita kuasai, sebagaimana dari yang saya sebutkan bahwa Imam Syafi'i pun menempatkan ilmu kesehatan itu di bawah ilmu syariat. Artinya memang itu ilmu yang sangat penting ya. Ilmu yang utama setelah ilmu syariat itu adalah ilmu kesehatan. Sehingga ketika kita bertempat di satu tempat, kata Imam Syafi'i, maka carilah yang di situ ada ahli fikihnya dan yang kedua ada ahli kesehatannya. Karena itu begitu penting raga yang sehat ini, karena orang yang sehat tentu akan lebih mudah kita untuk bisa beribadah dengan lebih baik ya para ini. Dan sungguh kesehatan ini adalah yang harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan sehat. Dan mudah-mudahan dengan wasilah tadi informasi dari para dokter, dokter Vicky dan juga dokter Maulana, mudah-mudahan Allah tambahkan keberkahan untuk para dokter ya. Amin Allahumma amin. Dan juga untuk kita semua jamaah yang hadir di majlis ini, semoga Allah terus limpahkan keberkahan untuk kesehatannya dan juga keberkahan untuk keluarganya, kesakinah untuk keluarganya. Dan tentu kalau tadi Pastor bilang memang rezeki yang halal, harta yang halal, halal atau itu menjadi salah satu faktor untuk membawa kita menjadi orang-orang yang sehat secara jasmani maupun rohani. Jazakallah khairan Ustaz Dr. Maulana Rifki dan juga Dr. Vicky yang sudah mendampingi kita di pagi ini. Mudah-mudahan ini menjadi bagian yang terus Allah sempurnakan kita untuk menjadi orang-orang bertakwa dengan cara kita selalu menghadiri majelis ilmu. Dan tentu pagi yang berkah ini kita manfaatkan juga ada keberkahan harta kita, yaitu dengan bersedekah. Karena sedekah itu salah satu yang disuka oleh Rasulullah. Kalau Anda sakit, maka bersedekah menjadi salah satu obat ya. Karena tentu selain memang kita syariatnya ikuti protokol kesehatan berobat itu ya, dengan obat-obatan baik herbal maupun obat-obatan dari yang disediakan oleh para dokter, dan juga tentu
Al-Quran sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Isra menjadi satu obat syifa bagi kita semua. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Bahkan diturunkan Al-Quran sebagai rahmat dan juga syifa ya untuk orang-orang yang menyakininya. Kita sudah hampir jam 7 dan sekali lagi kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran atas ilmu nasihatnya dan juga sharing informasi kesehatan tentang kolek. Dan mudah-mudahan Dr. Vicky dan Dr. Rifki juga masih terus bersama kita ya. Wabil khususnya Dr. Maulana bisa terus mendampingi kita untuk membahas tentang informasi kesehatan karena masih banyak nih hal-hal yang dibahas gitu ya. Ada yang juga berkaitan tentang tadi stroke gitu kan, tentu ada pembahasan khusus ya yang mungkin penting untuk dibahas secara khusus nih Dr. Vicky ini. Tentang stroke ini ada masukan karena orang-orang yang sudah berusia lebih dari sekarang ini malah lebih mudah banyak orang yang stroke ya dok ya, karena mungkin karena faktor gaya hidup tadi yang salah. Jadi mudah-mudahan kita semua dalam mampukan untuk menjaga kesehatan kita dengan lebih baik dan salah satu dengan kita menjaga pola hidup sehat sesuai dengan yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, mari kita tutup majlis ini dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.